jejaka ngamoyah libing nungembat sakarat jagat ngalambat jadi saurat rasa kesakum narahayat ditatar kalam. Terus aya oge tari Karawang anu khas pencuk. Oh, pencuk. Ketika Karawang tampil di mana-mana di luar daerah, semua seniman tunduk. Bener, salut tuh. Ini bukan kata bapak nih, bapak sering kan itu sampai di Parbud, ke Garut, ke mana-mana Bogor. Kemarin ke Jakarta sama ini di apa Kota Tua. Oh iya. Festival Color 14 provinsi. Jawa Barat wakilnya dari Karawang. Heboh. Juga Karawang tuh. Nah, kalau pencuk sendiri itu masuk Karawang tahun berapa ya, Pak? Udah lama ya. Kalau dunia seniman itu bilangnya karhun. Iya. Karhun itu adalah nenek moyang, kata Indonesia mah nenek moyang. Gitu. Kembali lagi Pak, kalau ke tadi pencuk itu bisa digunain buat apa ya Pak? Pencuk itu untuk hiburan, ngibing. Apa namanya? Kamonesan itu ya, kalau kamonesan untuk hiburan, ya. Untuk kamonesan itu apa ya? Menggambarkan keahlian gitu, Saya punya keahlian nih. Pencuk itu sebuah tarian yang bebas, kehendak dia, di mana aja ngibing. Itu pencuk namanya. Nah sekarang yang berkembang pencuk itu bebas, pencukan bebas. Siapapun, nyade-ade mau ngibing gimana aja. Itu namanya. Iya Pak, jadi ya terus tadi masalah pencuk lagi Pak. Itu tuh ada khususnya nggak sih Pak? Misalnya buat orang-orang dalamnya berapa orang gitu? Enggak. Oh, itu bebas. mah ini individual. Individual. Sebenarnya tari juga semuanya individual sih. Cuma sekarang harus ada grup, kelompok, gitu. Tapi kalau pencuk mah individual, gimana dia, keinginan dia gitu, bener-bener. Bisa nggak dikelompokkan? Bisa, jadi diatur. Itu aja. Itu mah teknik kan. Ini mah awalnya, awalnya sebenarnya. Saya mau ngibing, ada kendang nih, di kendangan we gitu, ke mana we gitu. Pencuk adalah gabungan ketangkasan antara gerak dan irama. Kesenian ini tidak hanya menampilkan seni tari, melainkan di dalamnya juga ada terdapat dipentaskan pencak silat, seni irama, dan seni vokal dan seni peran. Teater rakyat yang juga menyuguhkan lawakan yang bersumber dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenian ini biasanya menghibur untuk acara pesta pernikahan, hitanan, ulang tahun, deklarasi, hajat bumi, dan lain-lain. Nah, di belakang saya sedang ada kegiatan acara penganugerahan seniman dan budayawan. Sekitar 50 seniman dan budayawan diapresiasi oleh pemerintah Karawang mendapat berbagai kesenian. Salah satunya adalah pencuk.
Pencuk itu sebetulnya sebuah kata dasar. Nah, kalau mencuk itu kata kerja yang artinya menggabungkan dua unsur yang berbeda menjadi satu, unsur suara dan unsur gerak. Itu yang namanya pencuk, dan harus live musiknya. Kalau kaset ataupun dari melalui elektronik yang lain, HP atau tip gitu kan, itu bukan ibing pencuk, tapi musik pencuk. Jadi kalau sebut ibing pencuk itu si penggerak diiringi dengan musik live, itu yang namanya ibing pencuk. Jadi unsur gerak dan unsur suara. Unsur suara ini sumbernya dari gerak. Ketika gerak ke sini, kan ada musik. Jadi dia itu harus mengikuti ini. Kalau bahasa ininya komando. Jadi si penggerak ini komando. Jadi musik itu selalu mengikuti gerak tanpa mengurangi ataupun melebihi patokan irama yang ada. Jangan salah, kebanyakan sekarang diruksak irama. Belum waktunya goong udah sampai ke goong, sinden ke cekek. Ibing pencuk itu sebuah tarian yang bersumber dari gerakan seni bela diri, bukan pencaksilat. Iya. Kalau boleh tahu Pak, sejarah gimana sih? Kalau bicara tentang sejarah ibing pencuk, menurut versi pribadi saya ya, sepengetahuan saya, ibing pencuk itu pada zaman dulu, ketika masih zaman penjajahan, ketika ada kesenian yang disebutnya atut tilu, seorang pejuang, seorang jawara mengekspresikan dirinya ketika mendengar suara musik. Yang namanya jawara, ya kan, ketika dia gerak diikuti sama khususnya tukang gendang, main gendang. Ketika gerak. Nah, jawara itu kan gerakannya gerakan seni bela diri. Itu awalnya. Terus kalau sekarang maksudnya ada hambatan nggak Pak kalau untuk pelestarian pencuk ini? Banyak, apalagi di Kerawang. Karena ibing pencuk itu bukan cuma di Kerawang loh, di Bekasi, di Subang, Purwakarta, apalagi Bandung. Ibing pencuk itu kasarnya se-Jawa Barat. Bahkan tahun 2021 ketika akhir corona, saya itu pernah ngadain festival ibing pencuk senusantara. Kenapa? Karena pada waktu corona itu, COVID itu tidak boleh berkerumun. Iya. Ya akhirnya apa? Melalui virtual. Saya adain di Cilamaya. Hampir 400 lebih itu pesertanya. Kirim video yang dari Bogor, Garut. Pokoknya se-Jawa Barat kirim, ikut serta, ikut partisipasi. Dan ternyata ya butuh penjelasan, butuh pemahaman yang betul-betul apa sih ibing pencuk. Yang perlu digarisbawahi sekali lagi pesan saya, ibing pencuk harus mampu menjaga etika dan estetika. Karena setiap gerak, setiap ketangkasan ada nama dan maknanya. Itu. Kalau kita tanya itu nggak ada, berarti bukan ibing pencuk, ibing saka, sekarep. Ketika masuk ke kalangan itu udah mulai ekspresinya. Jadi bukan hanya sekedar ketangkasannya, wah ini mantep. Jadi ekspresi gerak, ketika tatapan mata aja, terus kostum, pakaian, nah pokoknya semua itu betul-betul yang namanya ibing pencuk itu menggambarkan seorang jawara mengekspresikan dirinya ketika beradaptasi dengan irama musik. Itu yang sebenarnya. Kalau misalkan pencuk untuk bela diri, sama nggak sih kayak silat gitu? Sama. Nah kan tadi penjelasannya, ibing pencuk adalah sebuah tarian yang bersumber dari seni bela diri. Bukannya ibing pencuk itu ibing pencak, beda. Pencak. Kalau ibing pencuk itu sebuah tari yang bersumber dari seni bela diri. Jadi gerakannya itu gerakan silat, gerakan seni bela diri. Ibing pencuk itu bebas. Ketika musik jalan, kita bebas nih di mana mau masuk. Kita mau gerak, tukang gendang pasti ngikutin. Bebasnya di situ. Jangan salah, bebas menurut orang lain beda dengan bebasnya saya. Saya jelaskan ibing pencuk itu bebas.
Bebasnya ketika musik jalan kita bebas masuknya di mana. Nah, terus ketika musik jalan kita bebas geraknya, mau nendang dulu, mau mukul dulu, mau tebas dulu, mau bukaan dulu, bebasnya di situ, bukan bebas tunggang tonggeng apa segala macam. Udah paham di situ. Bagaimana Bapak selaku pelaku seni ya, kan sekarang zamannya sudah berubah nih, memperkenalkan budaya pencuk terutama Ibing Pencuk sendiri ke generasi muda nih, Iya. untuk minatlah ke budaya ini. Alhamdulillah kalau untuk Ibing Pencuk, kalau saya itu kan orangnya nggak mau ambil pusing. Nah, Saya menciptakan suatu channel YouTube yang di situ khusus untuk seni budaya, sosial dan sejarah. Khususnya seni budaya yaitu tentang pencuk. Makanya ketika ada kegiatan-kegiatan tentang pencukan, di situ saya ambil bikin dokumentasikan. Dan di situ untuk menutupi bahwa saya menciptakan sesuatu yang baru. Di channel itu Pencuk Karawang yang saya kirim itu. Jadi banyak orang termotivasi di situ. Ketika ada festival atau ada kejuaraan, ngebel saya, Ki izin jurusnya atau gerakannya diambil. Mangga, emang tujuannya kayak gitu. Saya ingin berbagi. Jadi bukan 1-2 orang, hampir banyak lah. Sampai kemarin juga di TikTok tuh live di pesantren di Sumedang, itu masuk ke room cerita bahwa di sini di Padepokan ini belajar dari YouTube aku. Saya kaget Pak, biasa. Ternyata YouTube itu luar biasa, bener luar biasa. Ya itu, jadi saya merasa apa ya? Merasa ada sebuah kebahagiaan, kebanggaan ketika kita membuat sesuatu di minimal gitu ya, bisa ditengok lah, bisa apalagi dipelajari. Itu luar biasa. Terus saya kenal Kari Ibing Pencuk. Ya kasarnya saya mah pelaku gitu, pelestari. Kemanapun saya melangkah, kasarnya di mana bumi diinjak, di mana langit dijunjung, di situ Ibing Pencuk saya perkenalkan. Putri 7 turunan Cahya lir ilang gumi